Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Kali ini kita akan belajar bab pengukuran. Pada bagian awal ini kita akan melihat terlebih dahulu ya apa saja yang akan dibahas di bab pengukuran. Jadi kita lihat dulu bagannya atau mind mapnya atau peta konsepnya. Yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang alat ukur. Untuk bab pengukuran ini kita fokuskan membahas dua alat ukur ya. Jadi di sini ada alat ukur yang bernama jangka sorong, ada alat ukur yang bernama micrometer screw. Bagaimana cara membacanya dan cara menggunakannya nanti kita bahas di subbab alat ukur. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan membahas tentang dimensi. Pada bagian dimensi ini nanti Sobat 100 akan mempelajari tentang yang pertama besaran pokok ya. Baik itu nama besarannya, satuannya, dan dimensinya. Nah, dari besaran pokok ini nanti akan diturunkan, maka yang kedua kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Nanti akan dibahas beberapa contoh besaran turunan ya. Ini yang kedua. Yang ketiga nanti kita akan mencoba untuk menganalisa dimensi suatu persamaan. Jadi bagaimana mendapatkan suatu rumus atau mengecek kebenaran suatu rumus nanti dipelajari di bagian yang ketiga ini. Analisa dimensi. Ini subbab tentang dimensi ya Sobat 100. Nah, berikutnya yang ketiga kita akan mempelajari tentang angka penting. Jadi di sini ada dua hal penting yang akan dipelajari. Yang pertama adalah aturan dari penulisan angka penting. Sebagai contoh nanti akan dibahas bagaimana kedudukan angka 0 ya ketika ada di antara dua angka bukan 0 dan ketika berada di sebelah kanan atau sebelah kiri angka bukan 0. Nanti akan dibahas di sini. Ini yang pertama tentang aturan angka penting. Yang kedua kita akan membahas tentang aturan operasi aljabar. Operasi aljabar yang dimaksud di sini yaitu contohnya ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar pangkat dan pemangkatan dari suatu angka penting. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Sobat 100 pelajari di subbab angka penting. Ini yang ketiga ya. Nah, yang terakhir, yang keempat kita akan mempelajari tentang kesalahan pengukuran. Sebelum kita membahas tentang kesalahan pengukuran, di sini dibahas dulu tentang ketelitian dan ketepatan. Nanti ini akan dibahas ya. Apa sih bedanya antara pengukuran yang teliti dan yang tepat? Ini untuk bagian yang pertamanya. Bagian yang keduanya nanti akan dibahas tentang ketidakpastian, baik itu untuk pengukuran tunggal, pengukuran berulang, atau pengukuran menggunakan alat ukur ya. Itu di bagian yang keduanya. Yang berikutnya adalah ketidakpastian relatif. Ini nanti implikasinya adalah saat Sobat 100 menyatakan atau menuliskan suatu laporan pengukuran. Jadi biasanya dalam melaporkan suatu pengukuran itu ditulis tuh angka yang terbaca berapa, lalu ketidakpastiannya berapa. Nah, untuk mengetahui ketidakpastiannya berapa, Sobat 100 harus tahu nilai ketidakpastian relatifnya. Oke Sobat 100, ini adalah beberapa hal yang akan kita pelajari di bab pengukuran. Ada alat ukur, dimensi, angka penting, dan kesalahan pengukuran. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita pelajari satu per satu. Selamat belajar ya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.